Shalom, selamat sore, selamat bergabung kembali di dalam ibadah pemuda keluarga muda untuk bulan Agustus ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, kita naikkan pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami kembali boleh bersama-sama untuk ibadah pemuda keluarga muda. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, urapi kami semuanya. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Supaya apa yang kami baca, bahkan apa yang kami pelajari bersama-sama saat ini, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, bahkan lebih dari semuanya itu. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, ini hati kami, ini keberadaan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat sore semuanya. Ya, baiklah, kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari Ibrani. Surat Ibrani kita baca dari pasalnya yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 kita akan baca mulai pasalnya yang ke-9 sampai dengan Ibrani 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Baiklah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi sekarang ini, pengharapan itu adalah suatu kata yang begitu kita perlukan hari-hari ini. Karena kita semua sedang menghadapi situasi yang tidak menentu. Ya, tentunya sudah kita jalani hampir setengah tahun situasi ini terjadi. Pandemi Corona yang entah sampai kapan kita tidak tahu semuanya ini akan berakhir. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa kita anak-anaknya yang beriman kepada Yesus memiliki pengharapan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu kalau sore hari ini kita bersama-sama tentang pengharapan. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa dikatakan seperti itu? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menganggap bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari kita bersama-sama melihat ayat yang ke-9. Tetapi hei saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan
kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Penulis surat Ibrani ini menyatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang beriman dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi memiliki nilai yang sungguh berarti. Kehidupannya begitu berharga di mata Tuhan. Ya, sehingga di sini dikatakan jelas bahwa Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Ya, bahkan Tuhan mengatakan Dia mengikat janjinya sendiri. Ya, kalau orang berjanji itu bersumpah atau berjanji kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Tetapi ketika Tuhan berjanji, Dia berjanji kepada dirinya sendiri. Inilah sesuatu yang luar biasa buat anak-anak Tuhan. Di mana kita memiliki pengharapan karena apa? Karena kita memiliki janji di mana janji itu Tuhan sendiri mengikatnya dengan dirinya. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikannya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang beriman kepadanya, bukan berarti setelah kita menjadi orang yang begitu berharga, spesial buat Yesus, kita santai-santai saja. Kita hidup dengan sesuka kita, tidak. Tetapi ayat yang ke-9 dikatakan, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Hal ini berbicara tentang ketaatan, kesungguhan kita ketika kita berharap segala sesuatu. Seperti awal tadi saya katakan, situasi sekarang ini situasi yang tidak menentu. Ya, kita semuanya diperhadapkan pada sesuatu yang baru, new lifestyle, anak-anak sekolah, orang-orang bekerja, bahkan ibadah pun kita belum bisa melakukannya secara bertemu muka. Ini kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi di dalam pengharapan kita harus bersungguh-sungguh, benar-benar kita taat melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, Tuhan memberikan contoh melalui firman-Nya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Kita memiliki tokoh iman yang ditulis dalam surat Ibrani ini adalah Abraham. Ya, Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan Dia mengikat janjinya dengan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang lebih tinggi dari segala-galanya. Sehingga ketika Dia berjanji, Dia mengikat janjinya itu dengan dirinya sendiri. Kita tahu semuanya bagaimana cerita Abraham, ya, sejarah Abraham. Abraham dijanjikan Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tetapi pada kenyataannya sekian lama dia tidak memiliki anak. Sampai ditulis di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ya, Kejadian 15 ayatnya mulai ayat yang kedua. Ya, ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Kejadian kita akan melihat sama-sama sebentar ya. Kejadian 15 supaya kita tahu pasti kenapa Abraham ditulis menjadi tokoh orang yang benar-benar berharap dalam Tuhan. Ya, Abraham di dalam Kejadian 15 ayatnya yang kedua, Abram menjawab Tuhan, ya.
Abraham menjawab Tuhan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham menjawab, apalah yang Tuhan akan berikan kepadaku? Semua yang Tuhan berikan kepadaku akan diwarisi oleh hambaku Eliezer, karena aku tidak memiliki anak. Ini menunjukkan situasi, kalau boleh dibilang Abraham ini sudah putus asa. Abraham sudah tidak memiliki lagi pengharapan di situ. Karena Tuhan berjanji bahwa akan memberikan keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tetapi pada kenyataannya sampai sekian lama, dia tidak memiliki anak. Dan ketika Tuhan datang untuk meneguhkan kembali janjinya, Abraham mengatakan, semuanya yang kau berikan, hambaku Eliezer yang akan mewarisinya. Ya, tetapi kenapa Abraham dijadikan tokoh iman? Ya, Ibrani, bacaan kita Ibrani 6 ayat yang ke-15 tadi. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Abraham tetap menanti janji Tuhan dengan sabar. Kalau kita kembali melihat sejarah Abraham, di dalam penantian itu banyak ujian demi ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Abraham. Di antaranya Sarah datang. Sudah lama kita menantikan keturunan. Ternyata sampai hari ini kita belum diberikan anak. Ambil hambamu Sarah untuk Hagar untuk menjadi istrimu. Dia berusaha mengambil jalan sendiri untuk dia mengambil Hagar menjadi istrinya. Tetapi kita percaya seperti ayat yang sebelumnya, ya. Sebab Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Sekalipun manusia berusaha memakai jalannya sendiri, tetapi Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya, karena dia bersumpah dengan janjinya kepada dirinya sendiri, menepati semuanya. Tiba pada waktunya Tuhan, ketika Abraham sungguh-sungguh menanti-nantikan saatnya, lahirlah Ishak. Dan Ishak adalah anak perjanjian yang memang Tuhan janjikan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali di dalam menantikan janji-janji Tuhan, di dalam kita menunggu waktu-waktu Tuhan, kita seringkali diperhadapkan pada ujian demi ujian, godaan demi godaan. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan itu Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi manusia dicobai oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu adalah sesuatu yang diharapkan. Ya, suatu keinginan supaya semuanya itu menjadi kenyataan. Oleh karena itu, kalau kita saat ini sedang berharap, mungkin dalam situasi saat ini kita harus kehilangan pekerjaan. Kita diperhadapkan pada situasi ekonomi yang mungkin saat ini tidak bersahabat dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan. Bahkan kita menghadapi saat ini suasana rumah semakin lama kita bersama-sama, itu tidak membawa kebaikan buat kita. Karena semakin kita bertemu, semakin banyak terjadi gesekan. Kita berharap semuanya terjadi dengan baik. Mari kita bersama-sama berharap kepada pengharapan yang sungguh. Seperti pujian yang tadi kita dengar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
dan seterusnya. Tuhan tidak menjanjikan kita selalu jalannya itu lurus, selalu jalan mulus tanpa rintangan. Tetapi Dia menjanjikan penyertaannya yang sempurna. Oleh karena itu, kalau Dia berjanji lewat firman-Nya, Dia mengikat janjinya itu dengan dirinya sendiri. Karena apa? Dialah Allah segala Allah. Dialah Tuhan segala Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Diingatkan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan kita harus kita gantungkan kepada Yesus. Karena Dialah yang sudah menjadi perintis awal buat kita. Karena apa? Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi penebus buat kita. Ini pengharapan kita semuanya. Di mana kita manusia berdosa. Yang kita tidak tahu ujung kehidupan ini. Kalau Yesus tidak datang menebus dosa kita. Memberikan kepada kita kehidupan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menggantungkan seluruh pengharapan kita, apapun yang kita harapkan saat ini. Mari kita taruh pengharapan kita di dalam Yesus yang sudah menjadi perintis bagi kita, ya, yang seperti dikatakan di sini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Dengan kita berharap sungguh dan kita sungguh-sungguh melakukan ketaatan, melakukan apa yang Tuhan tuliskan dalam firman Tuhan, kita akan diberikan kekuatan untuk apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Hari-hari ini kita berdoa, ya, to will to pass, semuanya akan berlalu. Kita tunggu waktu Tuhan, kita berharap kalau Dia sudah berjanji, Dia akan menepati. Karena apa? Dia berjanji dan janjinya diikat dengan dirinya sendiri. Mari seperti Abraham, kita menanti sampai waktunya Tuhan. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Seperti pengharapan adalah sesuatu yang kita berharap menjadi kenyataan. Mari kita menanti dengan sabar. Waktu yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kita alami, jangan berhenti berharap. Terus berharap dan berharap. Semuanya pasti berlalu. Karena Dialah sumber pengharapan kita. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kami tetap bersyukur dalam situasi dan kondisi yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya akan janji firman-Mu. Bahwa Engkau mengikat janji-Mu dengan diri-Mu sendiri. Ini yang kami pegang. Bahwa pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap sabar menanti janji Tuhan yang terbaik. Ajar kami tetap teguh dan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah menjadi perintis bagi kami. Untuk kami menemukan pengharapan kehidupan kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang besar Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. In ways we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make
see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ulangan 71 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan menaungi engkau dan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dialah pertolonganmu, dialah naunganmu. Dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah berkat kasih karunia di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Marilah kita terus percaya, marilah kita terus berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan pujian kita bersama, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih
dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Sampai bertemu dalam ibadah pemuda keluarga muda bulan September mendatang. Shalom. See you.